komunikasi kebutuhan organismis. Apa sih yang menjadi kebutuhan komunikasi organ kita ini? Menurut Melvin Ishmael, ya, dia katakan bahwa baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala atensinya sudah menonton channel YouTube kita yang tentunya tidak pernah lepas dari perbincangan sekitar komunikasi yang kita beri nama bersama, yaitu Mr. Kronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, kerap kali saya sampaikan bahwa channel YouTube kita ini tentunya tidak lepas daripada perbincangan-perbincangan di sekitar komunikasi. Hari ini para pemirsa sekalian, kita akan membincangkan satu proses komunikasi yang saya beri tajuk, yaitu komunikasi kebutuhan organismis. Ya. Tentu persoalan organismis atau kita biasa kenali yaitu organ, ya, anggota tubuh kita ini juga tentunya tidak pernah berhenti melakukan proses-proses komunikasi. Ya, anggota organ tubuh kita ini makanya disebut dengan komunikasi kebutuhan organismis. Apa sih yang menjadi kebutuhan komunikasi organ kita ini? Menurut Melvin Ishmael, ya, dia katakan bahwa motif daripada kebutuhan organismis kita itu yang terkait dengan komunikasi itu, dia katakan bahwa ada tiga yang menandai itu. Ada tiga motif yang menandai komunikasi kebutuhan organismis. Yang pertama, ya, organ tubuh kita bagaimana? Yang pertama adalah motif ingin tahu. Ya, ini adalah sesuatu yang merupakan satu memang kebutuhan vital, bahwa kita ini terhadap sesuatu ada penasaran, mau tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Boleh jadi kita mau mengerti, boleh jadi kita mau memahami, menata, ya, atau kita mau menduga, membuat prediksi. Ya, sehingga ada upaya-upaya untuk mengaplikasikan keingintahuan kita itu, ya. Ada usaha untuk memahami, mengarahkan tindakan atau memberikan sebuah arti, dan tentunya membuat sebuah simpulan-simpulan terakhir. Itu motif ingin tahu. Yang kedua, para pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan motif kompetensi. Yaitu motif yang kedua. Ya, bagaimana itu motif kompetensi? Ya, seseorang dikatakan kompeten tentunya bila mana mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Sehingga biasa dikatakan bahwa kompetensinya tidak diragukan. Kenapa? Karena kita yakini bahwa dia akan mudah memanage. Dia mampu memanage apa yang menjadi tantangan, hambatan yang akan dilewati. Iya, dia punya bekal-bekal tersendiri. Sehingga dengan demikian mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Ya, terkait dengan persoalan kemampuan, perasaan mampu tentunya bisa bergantung kepada yang pertama dari segi intelektual. Bagaimana intelektualnya mumpuni untuk melakukan itu. Yang kedua, terkait dengan sosial. Ya. Orang kadang-kala dikatakan kompeten karena dia juga tentunya tidak lepas daripada fenomena sosial sebagai bekal dirinya. Dan yang ketiga, boleh jadi dia mampu, ya, bergantung kepada emosional. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan emosional untuk menghadapi sesuatu itu. Itu yang kedua, motif kompetensi. Kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan motif prestasi. Ya, bagaimana itu prestasi? Ya, di dalam organ kita ini, organ tubuh kita ini memang ada satu motif, mau berprestasi. Contoh, ya, mau berprestasi adalah bagaimana punya kita kemampuan untuk merubah diri. Ya, kata orang bijak dia katakan bahwa sesungguhnya merubah diri itu adalah bagian dari kesuksesan. Ketika kita mampu merubah diri,
berarti sudah bagian dari kesuksesan. Betapa banyak orang tidak mau bisa berubah diri. Tapi ketika kita sudah mau berubah diri, berarti ada sesuatu yang kita harapkan tercapai. Kemudian, boleh jadi adalah kemampuan berpikir kita. Bagaimana untuk meraih sebuah prestasi, ya tentu kita harus memaksimalkan cara berpikir kita. Kita bisa berpikir di luar nalar orang lain. Kita bisa berpikir di atas logika-logika orang lain. Maka biasa dijadikan satu resume, jadikan satu referensi tentang sudut pandang kita. Kemudian, bagaimana meraih sebuah motif prestasi, ya tentu baiknya ada ekspresi. Ya, ekspresi yang kita berikan, ya, sehingga publik bisa menilai, publik bisa mengevaluasi apakah ekspresi yang kita berikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat atau perlu disempurnakan. Ya, itu adalah sesuatu yang positif. Kemudian yang tentunya bagaimana kita berprestasi, bagaimana agar hidup kita hari ini menjadi harus lebih baik daripada kemarin. Intinya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat terhadap sesama. Ya, ini adalah bagian dari motif prestasi. Sehingga dengan demikian, orang yang bisa bermanfaat terhadap sesama kadang-kala bisa dijadikan satu teladan, satu referensi, sehingga dikatakan dia berprestasi. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, jadi kesimpulannya bahwa komunikasi kebutuhan organ atau organisme kita itu ada 3. Yang pertama adalah motif ingin tahu, yang kemudian adalah motif kompetens atau kompetensi, dan yang ketiga adalah motif prestasi. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya dan senantiasa menonton channel YouTube kita, Mr. Toronis. Komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.